semuanya, semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku bakal kasih info menarik tentang MPASI. Mau tahu kan kayak gimana infonya? Ikutin terus video ini ya. Moms, tahu nggak sih apa itu MPASI? Lalu, kapan waktu yang tepat untuk diberikan kepada anak? Jadi, MPASI atau kita kenal sebagai makanan pendamping air susu ibu adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan zat gizi yang tidak dapat dipenuhi oleh ASI. Lalu, MPASI juga dapat membentuk daya tahan tubuh anak. Nah, kita selanjutnya membahas mengenai syarat-syarat pemberian MPASI ya, Moms. Agar Moms semua dapat mengingatnya dengan mudah, mari kita singkat menjadi UFRE Jutek Faresi. Nah, U yang pertama adalah usia Moms. Jadi usia yang tepat saat anak diberikan MPASI adalah usia 6 bulan Moms, nggak kurang dan nggak lebih ya. Nah, yang kedua adalah frekuensi pemberian MPASI. Untuk 6 bulan pertama, anak diberikan 2 kali makanan pendamping ASI Moms. Nah, untuk 0-9 bulan maka diberikan 3 kali makanan pendamping ASI dengan 1-2 kali selingan. Dan untuk usia 9-11 bulan diberikan 4 kali makanan pendamping ASI dan juga selingan. Serta untuk anak usia 12-24 bulan diberikan 5 kali makanan pendamping ASI dengan 1-2 kali makanan selingan juga ya Moms. Nah, yang ketiga adalah jumlah. Jumlah yang tepat untuk anak usia 6 bulan pertama adalah 2-3 sendok makan dewasa ya Moms. Nah, untuk usia 6-9 bulan diberikan setengah cangkir Moms. Nah, untuk usia 9-11 bulan diberikan 3/4 cangkir, dan untuk usia 12-24 bulan maka jumlahnya diberikan sebanyak 1 cangkir. Selanjutnya yang keempat adalah tekstur. Tekstur MPASI yang diberikan kepada bayi harus bertahap ya Mam, sesuai usianya. Mulai dari makanan lumat seperti makanan yang disaring, lalu bertahap menjadi makanan lunak seperti bubur beras, makanan-makanan yang dicincang atau nasi tim, hingga makanan padat atau makanan biasa. Lalu yang kelima ada variasi jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan yang pertama kali diberikan kepada bayi saat pemberian MPASI hanya satu jenis saja ya Mams. Misalnya, untuk pertama kali hanya diberikan bubur beras saja atau puree kentang saja. Hal ini gunanya untuk perkenalan pada indera pengecap si bayi sehingga dia bisa beradaptasi dulu Mams. Setelah itu 2-4 hari setelahnya bisa ditambahkan jenis bahan makanan lain namun secara bertahap. Dan perhatikan juga untuk penggunaan bumbu ya Mams. Lalu yang keenam ada kebersihan. Kebersihan dalam pemberian MPASI ini sangat penting Mams. Mulai dari kebersihan alat makannya, kebersihan dari makanan itu sendiri, hingga pengolahan dan cuci tangan sebelum kita memberikan makanan itu kepada si bayi. Ini gunanya untuk menjaga bayi agar tetap sehat. Mengingat usia-usia saat itu bayi masih sangat rentan dengan penyakit infeksi seperti diare. Jadi kebersihan itu sangat penting ya Mams. Dan jangan lupa untuk semua sebelum memberi makan kepada bayi, cuci tangan dulu ya pakai sabun. Jadi ingat nih Mas, pemberian MPASI sebelum anak usia 6 bulan akan berdampak tidak baik loh bagi anak, seperti gangguan pencernaan yaitu diare, sulit buang air besar, gangguan menyusui, kurang energi kronis, dan anak mudah terkena penyakit infeksi. Hai Mom, selanjutnya pemberian MPASI yang sesuai dengan usia yang benar. Dimulai dari usia 6-8 bulan, Mom sudah bisa memberikan makanan lumat secara bertahap dengan cara disaring. Contohnya seperti bubur sumsum, bubur nasi, serta buah-buahan yang dilumat atau disaring. Selanjutnya pada usia 9-11 bulan, Mom sudah bisa memperkenalkan anak dengan makanan lunak dengan cara dicincang, contohnya seperti bubur nasi serta nasi tim yang ditambahkan dengan sayur serta protein hewani atau nabati. Sedangkan pada usia 12-23 bulan, anak sudah bisa diperkenalkan dengan makanan biasa atau makanan padat. Namun pada tahap ini, para moms tetap harus memantaunya ya. Apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI? Nah, yang kita tahu, organ pencernaan tubuh pada anak itu belum terbentuk dengan sempurna, maka dari itu banyak yang harus diperhatikan. Apa aja sih Mam yang perlu diperhatikan? Contohnya, 1. Tidak memberikan makan makanan yang banyak mengandung bumbu merangsang. Kedua, tidak menambahkan perasa, pewarna, serta hindarkanlah makan makanan yang pengawet. Nah, bahan makanan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat MPASI? Yang pertama, ada karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, jagung,
roti tawar, gandum. Dan yang kedua ada protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, telur, ikan, atau hati ayam dan hati sapi. Dan yang ketiga ada protein nabati seperti tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai. Dan yang keempat ada sayuran seperti wortel, bayam, brokoli, sawi, labu siam, oyong. Dan jangan lupa berikan buah setiap hari ya. Dan untuk buah-buahan yang telah dikupas sebaiknya langsung dimakan, jangan dibiarkan terlalu lama atau bahkan dimasak terlebih dahulu. Karena kandungan gizi yang ada di buah-buahan itu mudah hilang atau rusak. Sayang banget kan kalau misalnya vitamin-vitamin yang ada di buah itu jadi hilang atau rusak karena penanganan kita yang salah. Lalu bagaimana sih cara membuat MPASI yang tepat? Caranya itu mirip seperti memasak makanan yang biasa. Seperti masakan sehari-hari kita. Bisa direbus, dikukus, dipanggang, diungkep, atau ditumis. Namun teksturnya tetap disesuaikan dengan usia anak Anda ya. Nah, selamat mencoba ya Mam di rumah. Nah, gimana Mams? Menarik dan seru banget kan infonya? Makasih semuanya yang udah nonton video kita tentang MPASI. Nutrisi baik, tumbuh kembang, baik!